Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya juga, dan juga di like lah videonya. Oke, terima kasih. Welcome back to Yo Art Channel ya guys. Ya, kembali lagi bersama aku Yo Art di channel Yo Art tentunya ya guys. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang kita ketahui dan kamu ketahui juga, bahwa di rumah aku kan ada sugar glider ya, ada si Bitsy yang waktu video-video sebelumnya tuh sempet aku udah liatin anaknya ya, yang waktu itu udah baru-baru out of pouch atau baru banget keluar dari kantung induknya. Dan sekarang tentunya seiring dengan berjalannya waktu, anaknya itu semakin lama semakin besar gitu ya guys ya. Jadi otomatis itu waktunya kita buat mulai ngehandle anaknya si Bitsy ini ya gitu ya guys, biar dia ini bisa jinak tentunya kepada kita semua gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal coba handle anaknya si Bitsy dan juga Joy atau anakan sugar glider yang lain ya, biar mereka ini bisa saling berinteraksi dan bisa tetap jinak dan tidak galak ya. Misalkan kalau kalian lihat tuh ya video unboxing sebelumnya nih, yang ini aduh itu super duper galak dan suka menggigit ya. Jadi supaya sugar glidernya itu tidak seperti itu, jadi kita harus handle ya guys ya. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung aja coba untuk handle anaknya seperti itu. Let's go. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat ya, ini ada beberapa kandang ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal coba untuk handle anaknya si Bitsy ya guys. Dia ada di sini, dan juga anaknya si Mona nih, dia juga ada di sini. Kita coba handle keduanya gitu ya guys, biar mereka ini bisa lebih jinak gitu dan juga bisa bersahabat dengan kita semua. Tapi biar lebih gampang, kayaknya kita coba keluarin dulu kali ya kandangnya ya, biar kita bisa lebih gampang aja sih ntar. Kita coba taruh dulu di sini kandangnya. Dan tenang aja, kayaknya juga nggak akan kabur ya, gara-gara kita udah ada penjaga di sini ya. Kita udah penjaga. Siapa penjaganya? Ini dia. Ini dia guys ya, kita ada penjaganya ya, kucing ya. By the way, dia ini lagi hamil guys. Lagi hamil. Dia ini baik hati dan tidak sombong, oke? Udah ada yang jagain. Sekarang kita coba ambil si Bitsy ya guys, dan anaknya tentunya. Ini dia. Kita coba angkut aja makanan-makanannya dulu ya, biar lebih gampang. Jadi saat kita handle, saat kita mainin tuh masih dipantau sama emaknya gitu ya guys ya. Kayak kalau misalkan kalian lihat ada anak kecil main di mandi bola gitu kan, biasanya orang tuanya nggak cabut gitu ya, tapi tetap merhatiin anak-anak mereka gitu ya guys. Begitu pula di sini kita coba buat orang tuanya ini tetap melihat anaknya saat kita handle gitu ya guys ya. Ini aku taruh di sini si Bitsy anaknya, dan itu anaknya si Mona ya guys. Dan mungkin kita coba keluarin anaknya si Mona dulu ya, dan kita lihat kondisinya. Soalnya anaknya si Mona ini kurang lebih udah sebulan ya guys. Ini udah cukup besar dan dia ini sudah bisa makan sendiri ya. Aku udah sering banget ngeliat dia makan sendiri, tapi tetap ya dia masih menyusui gitu ya guys ya. Dia belum lepas dari menyusu dari induknya. Dan ini sebenarnya merupakan hal yang bagus-bagus aja ya, karena semakin lama gliders menyusu itu ya semakin bagus gitu ya buat perkembangan gizi mereka, karena tidak ada gizi yang lebih baik daripada air susu ibunya, seperti itu ya guys ya. Ini dia, kita lihat lucu banget ya guys ya. Aku tutup dulu ya ini pintunya biar maknya nggak tiba-tiba keluar. Tuh guys, lucu banget guys tuh. Dan dia ini sebenarnya agak-agak kalem ya, soalnya kalau yang dia ini aku udah sempet beberapa kali rajin buat handle ya. Kalau dia ini aku sering handle dia juga. Kalau misalkan kita lihat ya secara visual, coba kalian tebak nih ini jenisnya apa guys. Harusnya kalian tahu ya semuanya ya. Dan sebenarnya di Joy-nya ini aku agak-agak ada sesuatu hal yang agak-agak gimana gitu ya. Nggak tahu sih pendapat kalian gimana. Tuh kalau kita lihat ya di bagian ekornya ini jadi kayak ada curly kayak agak-agak keriting gitu loh guys. Bentar aku coba perjelas tuh. Jadi kayak agak-agak curly gitu lah, kayak agak-agak keriting tipis gitu guys di ekornya. Dan aku sempet coba nyari-nyari dan baca-baca juga bahwa ada sebagian sugar glider, sebagian orang-orang yang SG-nya itu warna bulunya itu agak keriting guys. Terlebih yang aku lihat sih yang kayak di badan ya. Cuman kalau di sini sih aku ngelihatnya di ekornya gitu guys. Di sini tuh agak-agak curly gitu guys. Karena aku juga udah sering ya nemuin beberapa Joy, dan aku rasa ini tuh bukan gara-gara dia masih kecil, tapi memang
kayaknya sih kayak gini, something unik gitu ya. Cuman aku mau lihat sih beberapa hari ke depan apakah dia bakal tetap seperti ini atau bakal ada perubahan gitu ya, jadi normal gitu. Cuman kalau misalkan tetap kayak gini terus, ini suatu hal yang mengembirakan sih menurut aku, hal yang bagus sih, karena ya jadi unik ya kalau ekornya curly gini sampai dia dewasa kayak gitu guys. Tuh. Dan dia ini sangat-sangat anteng ya guys, kalau kita lihat tuh. Dia ini sangat-sangat slow mo gitu ya. Sangat-sangat santuy dan tidak crabbing sama sekali ya guys. Tuh. Lihat, kita samperin, kita takut-takutin. Wah. Dia tetap tidak takut sama sekali guys dengan kita ya. Justru dia malah diam-diam dan melamun gitu ya guys. Aku nggak tahu sih dia melamun gara-gara mengantuk atau dia memang banyak pikiran, nggak tahu sih ya. Dan ini nih, si Mona namanya nih. Tuh, badannya juga agak-agak bongsor ya. Dan kalau kalian lihat tuh si Mona tuh ujung ekornya cuman dikit ya hitamnya, itu tuh gara-gara ada satu tragedi ya. Jadi dia tuh diserang sama si Zuko guys. Gara-gara waktu itu dia lagi IP, aku belum pisah-pisahin juga sama Zuko, malah diserang gitu gara-gara dia nggak mau kawin gitu ya guys. Makanya kalau SG yang aku kawin sama si Zuko sekarang selalu aku pisahin gitu loh. Kalau misalkan udah IP nggak aku diamin terus sampai out of pouch, itu nggak bisa, soalnya Zuko sangat-sangat beringas gitu ya guys. Lihat guys, dia aja masih diem gitu guys, dia nggak bergerak sama sekali ya. Dia sangat-sangat santuy dan anteng ya, lucu banget ya. Dan aku yakin sih SG seperti inilah yang kalian butuhkan untuk dipelihara ya. Jadi yang sangat-sangat anteng, sangat-sangat lucu, dan juga dia sangat-sangat imut ya guys tuh. Lucu banget. Kalau kita lihat tuh ya, hidungnya tuh sebenarnya peralihan antara pesek dan mancung guys. Jadi ini tuh perfect condition kalau menurut aku ya. Karena kalau hidungnya pesek banget itu biasanya cenderung dia bakalan obes ya, bakal besar badannya. Dan kalau mancung itu cenderung bakal kurus. Dan kalau tidak mancung dan tidak pesek itu cenderung proporsional gitu ya guys ya. Jadi sangat-sangat mantul gitu. Dan gara-gara dia sangat-sangat santuy ya, kita sangat-sangat enjoy. Kayaknya kita bakal coba keluarin lah anaknya si Bitsy ya guys. Tapi ini kayaknya aku nggak perlu masukin dulu ya, aku cukup taruh di sini aja. Gara-gara dia ini sangat-sangat anteng, jadi aku nggak begitu khawatir untuk meninggalkan dia sebentar ya. Oke, kita sekarang coba lihat nih si Bitsy ya guys tuh. Kalau kalian lihat Bitsy itu kurusan nggak sih guys? Aku sih ngerasa dia kurusan ya guys. Gara-gara waktu awal-awal fase sorry dia ini malah mau gerak ya. Kita coba pegang aja. Taruh sini deh. Gara-gara waktu fase awal-awal out of pouch, awal-awal proses anaknya itu mau keluar kantong, dia tuh kayak makannya tuh nafsu makannya berkurang gitu guys. Gara-gara mungkin memang dia tuh bunyi-bunyi. Jadi kayak SG tuh yang awal-awal out of pouch itu bakal ada bunyi-bunyi khusus gitu. Aku bingung juga buat nyontohinnya. Jadi memang dia tuh lebih fokus buat ngerawat anaknya sehingga dia tuh makannya berkurang. Dan sekarang saat anaknya ini udah kayak gini, dia tuh makannya udah barbar lagi guys. Jadi tinggal paling sebulanan ya, dia tuh bisa badannya balik gembrot lagi ya. Cuman sebenarnya balik lagi ke kita sih ya sebagai owner ya, dan balik lagi ke Iqbal Isida juga, dia mau bikin gembrot lagi si Bitsy atau enggak. Kalau misalkan mau sih ya sebenarnya gampang banget, soalnya si Bitsy ini nafsu makannya sangat-sangat luar biasa gitu ya guys. Itu dia anaknya tuh. Hiu. Coba kita ambil ya guys ya, anaknya udah lincah banget guys. Coba ambil anaknya ya. Aku ambil dulu ya anaknya. Aduh agak susah ya ngambilnya ya. Nah. Oke, Bitsy aku pinjam dulu ya anaknya ya. Kita taruh sini guys. Hiu. Kita suruh ketemu. Aku tutup dulu kandangnya. Oke guys, ini dia nih anaknya si Bitsy dan juga si Mona. Nih guys, kalau kalian lihat tuh, lucu banget ya. Dan kalau kalian lihat ya, mereka ini merupakan jenis yang berbeda ya guys ya. Kalau kita perhatiin secara seksama ya, bisa dilihat kan? Ayo tebak kira-kira jenis anaknya si Bitsy ini apa nih? Tuh lihat tuh, beda nggak sama yang ini? Dan aku mau ngasih tahu juga aja nih ke kalian bahwa perbedaan mereka itu ada di telinga bawahnya guys. Kalau misalkan anaknya si Mona itu, dia tuh classic grey gara-gara di bawah telinganya ada marking hitam guys tuh, ada bercak hitam ya. Nah kalau misalkan anaknya si Bitsy, dia itu tergolong white face gara-gara di bawah telinganya tuh bersih putih dan wajahnya tuh cenderung terang guys. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi ukuran juga ya, ukurannya tuh si anaknya si Bitsy ini lebih kecil, wajar sih karena memang usianya lebih muda ya. Dia ini baru sekitar mungkin kurang lebih 2 mingguan ya, 2 mingguan lah, 2 minggu lebih. Sedangkan anaknya si Mona ini udah mau sebulanan ya, jadi otomatis wajar aja badannya lebih kecil. Dan for your information bahwa mereka berdua ini sama-sama anak dari si Zuko guys. Jadi dua-duanya ini merupakan anaknya si Zuko guys, walaupun berasal dari induk yang berbeda.
Dan sejauh ini sih kalau aku lihat ya, mereka berdua punya karakter yang bagus banget ya guys. Mereka nggak crabbing ya sejauh ini, dan mereka bener-bener friendly gitu. Mereka nggak berantem dulu bahkan saat pertama kali ketemu gitu. Dan nih kalau yang aku bilang tadi ya terkait ekor nih, lihat kalau yang ini tuh ekornya agak-agak curly gitu ya, agak-agak keriting ya guys tuh agak-agak keriting. Nah sedangkan kalau yang anaknya si Bitsy itu normal aja, emang kayak SG pada umumnya tuh. Kalian bisa lihat ya, agak curly dan juga normal, padahal ini umurnya lebih dewasa loh. Harusnya dia ini bisa lebih lurus lagi ekornya gara-gara udah lebih dewasa, tapi faktanya enggak ya. Jadi mungkin ini something unik ya. Jadi makanya aku penasaran banget lihat beberapa hari ke depan kalau tetap kayak gini, kayaknya kita bakalan keep sih, ini unik sih. Kayak gitu guys. Tuh lihat guys anaknya si Bitsy, dia kayak bener-bener apa ya? Bener-bener sans gitu ya. Dan ini merupakan, kalau menurut aku sendiri sih, ini merupakan karakter sugar glider yang diidam-idamkan gitu ya, yang bener-bener jinak, nggak crabbing ya. Karena banyak banget kan dari teman-teman juga yang selalu komen kayak, bang ini gimana ngejinakinnya kok galak, kok mau gigit segala macem. Nah kalau ini tuh kayak karakter dia malah takut ya guys ya, gara-gara kita langsung hadapin ke mukanya. Nggak apa-apa, anak kecil. Baru aja dipuji-puji malah crabbing ya kamu ya. Tuh kalau kita lihat ya guys, kalau hidungnya si anaknya si Bitsy ini cenderung pesek sih ya guys sebenarnya ya. Jadi lebih mancungan anaknya si Mona, dia ini cenderung pesek. Kalau menurut aku wajar, gara-gara ya dia genetiknya dari si Zuko yang notabene-nya itu cukup pesek, dan juga dari si Bitsy gitu yang notabene-nya juga badannya bongsor guys. Jadi dari badan yang besar dan besar, otomatis si anaknya jadi besar juga sih genetiknya kalau kita lihat tuh ya. Jadi badan dia tuh agak-agak bulat gitu guys. Nanti dia ini bakal lebih gampang untuk bisa dibilang apa ya, untuk gembul gitu bakal lebih gampang, jauh lebih gampang ya. Kalau misalkan anaknya si Mona itu lebih ke arah proporsional nanti gedenya guys, kayak gitu ya guys ya. Mereka berdua ini sebenarnya cukup kita handle sebentar aja sih ya guys ya, nggak usah lama-lama banget di handle, sehingga mereka ini jadi bener-bener terbiasa sama tangan kita, tangan manusia ya. Walaupun misalkan di sini aku doang nih yang handle, cuman kalau misalkan aku sering handle juga, nanti kalau misalkan dia dipegang orang lain, dia ini nggak akan terlalu kaget ya, dia nggak akan terlalu takut. Dan by the way juga ini merupakan first time aku coba ajak main anaknya si Bitsy ya, gara-gara ini juga punya si Iqbal Isda ya, punya si Iqbal, jadi aku agak-agak lebih secure lah, takut dia ini di reject lah apalah. Jadi aku bener-bener nunggu usia yang paling oke buat aku coba handle atau ajak main gitu ya guys. Berbeda dengan anaknya si Mona yang aku lebih santuy gitu ya. Jadi waktu dari awal OOP aku udah banyak ajak main gitu guys. Ini dia mulai heboh nih kayaknya nih, dia mulai aktif nih ya, mulai tahu dunia luar kandang ya guys. Mungkin aku coba masukin dulu nih anaknya si Mona ya. Kita coba fokus sama anaknya si Bitsy ya guys ya. Nih by the way si Mona ini anaknya ekornya oke banget. Semoga dia bakal kayak gitu terus ya ekornya ya. Jadi kita bakal keep kalau misalkan dia bisa stay kayak gitu terus ekornya ya. Semoga. Tuh langsung minta gendong ya guys abis masuk kandang sama emaknya gitu ya. Nih kalau misalkan anaknya si Bitsy guys, dia juga cukup anteng sih kalau menurut aku, karakternya oke banget. Kalau tadi dia crabbing sedikit ya, itu sebenarnya sangat-sangat normal ya di sugar glider Joy terutama ya, gara-gara mereka baru tahu dunia luar. Apalagi si anaknya si Bitsy ini yang baru sekarang aku coba handle ajak main keluar ya guys. Jadi ya itu sangat-sangat wajar gitu ya. Dan bahkan ini merupakan awalan atau first time yang bagus banget, karena pertama kali di handle diajak main keluar juga dia karakternya udah oke banget gitu ya guys. Dan semoga dia bisa jauh lebih baik lagi, jauh lebih jinak lagi ya ke depannya gitu ya guys. Dan sebenarnya sih ya, mungkin sebagian dari teman-teman kebanyakan nyebut ini jenisnya white face ya guys ya. Cuman CUMAN ya. Kalau misalkan kita lihat nih di tangannya ya, tuh kita bisa lihat itu tuh ada marking putih dikit ya guys. Gara-gara hal ini, dan di sebelah sini juga ya, bentar aku liatin, di sebelah sini juga ada aduh sorry aku ngagetin. Tuh ada marking putih yang kayak gitu ya. Otomatis kalau misalkan ada marking putih walaupun sedikit kayak gini, aku menggolongkan dia itu ke dalam keluarga low mosaic guys sebenarnya ya guys. Gara-gara ada marking putih. Dan ini nih di kakinya tuh sebenarnya ada marking putih yang cukup terang ya.
Walaupun nggak tahu ini terangnya karena mosaik atau karena white face, cuman yang pasti di kaki depannya ini, di keduanya itu ada marking putih yang menurut aku itu sangat jelas ya. Dan itu bukan merupakan marking putih yang biasa, tapi merupakan marking yang berasal dari mosaik gitu. Jadi aku rasa dia ini sebenarnya low mosaik ya guys. Tuh, ada marking putih ya di tangannya ya, walaupun sedikit guys. Ada corak putih di kiri dan di kanan. Jadi kalau menurut pendapat aku sendiri, dia ini tergolongnya di low mosaic white face gitu ya guys ya. Head Creamino, gara-gara bapaknya si Zuko guys. Tuh lucu banget. Dan menurut aku sih ya, ini anaknya si Bitsy ini bakalan lucu banget gara-gara dia ini punya hidung yang pesek ya. Jadi dia ini bakalan gendut-gendut, gembul lucu gitu lah guys, genetik bawaannya. Jadi enak banget lah buat dipelihara, lucu banget ya. Oke guys, kurang lebih kayak gitu aja ya guys ya. Untuk sesi kita ngehandle pada kesempatan kali ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Semoga dia sehat terus dan juga si Bitsy sehat terus ya, sampai kembali ke tangan Iqbal Hisda. Oke, sekian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye. Lucu banget ini, parah. Aku jadi nggak mau nutup ini, udah tutup aja tapi bye bye. Lucu banget. Boom.